Ini yang punya handphone ini masuk surga sama handphonenya sekali. Ngalir pahala. Kamera rekam, menggambar orang, tak menutup aurat. Orang yang sedang duduk di pelaminan rambutnya terurai menjadi dosa. Tapi kamera subuh ini kamera yang berkah. Kenapa? Lebih dari semestinya menyimpan memori ceramah, disebarkan, ustadznya meninggal, yang punya kamera meninggal, tapi amalnya mengalir sampai hari kiamat insyaallah. Begitu juga dengan bupati, wali kota, gubernur yang mensupport program pengiriman dai ke perbatasan, ke pulau-pulau, ke desa terasing. Berapa bulan yang lalu saya ke Pulau Banyak. Sampai di Pulau Banyak ketemu dengan dai-dai. Saya tanya, gimana kalian bisa berdakwah kemari jauh? Kami diangkat oleh gubernur Fulan. Sama Pak Gubernur, Pak Erwandi. Kami ini diangkat oleh Pak Erwandi, digaji dari APBD, dikirimkan menjadi dai-dai, ikut tes PNS, menikah, berkeluarga, dan selamatkan sampai sekarang. Jabatan tak lama, tapi sampai hari kiamat amal jariah tetap mengalir. Allahu Akbar. Maka siapa yang mau jadi gubernur, manduklah. Masalah kampanyenya nanti kita atur, tapi tak jamin jadi. Masalah politik kita usah serius sekali. Ini sampai serius berkelahi antara menantu sama mertua gara-gara pemilihan kades. Apalah, tengoklah pengalaman saya masalah dukung-mendukung, mati-matian orang berkelahi. Rupanya orang itu berkawan. Jadi tak usah serius sekali. Ini makin dipotong videonya rame lagi. Kelahilah gara-gara pemilihan kades. Sampai sholat Jumat tak datang. Kenapa abang cepat kali pulang? Nampak lawanku kemarin. Tak usah sholat. Syukur aja. Sholat imamnya satu, kiblatnya satu, nabinya satu, Qurannya satu. Gara-gara pemilihan kades hati pecah. Kalau sholat masuk ke masjid, orang dulu nengok imamnya siapa. Kalau masuk ke masjid nengok mana saf yang paling abal. Setelah pemilihan kades masuk ke masjid nengok dulu musuh putri mana dia. Oh dia di sana, aku di sini. Oh dia di sini, aku di sini. Rupanya satu hari terlambat masuk, lupa nengok lawan tadi di mana. Allahu Akbar. Baru sadar rupanya dia di samping mati. Paksa salam kita ke kanan lagi langsung ke kiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cemana mau dapat barokah kalau hanya pemilihan kades rusak hubungan kita. Nah ini nampaknya sepele, tapi dia untuk turunnya barokah. Suatu ketika waktu Nabi sedang tausiah, kata Nabi, ada di antara kalian ini yang berkelahi, putus silaturahim. Nabi itu hebat, nampaknya barokah itu turun. Nampaknya barokah itu turun dengan tak turun. Lalu kata Nabi, ada di antara kalian yang putus ukhuwah, pulang minta maaf berketang ke sini. Sebelum Nabi kasih tahu dipermalukan, Nabi tak mau mempermalukan orang depan orang banyak. Lalu kemudian dia pun pulang. Setelah pulang diperbaikinya hubungannya, dia datang lagi. Apa kata Nabi? Nazalatil barakah. Barulah sekarang nampak barokah turun ke bawah. Saya alhamdulillah tak nampak saya barokah. Andailah nampak saya barokah itu tergantung di sini. Nah, ada di antara kalian yang belum berdamai lagi, masih berkelahi gara-gara kades kemarin. Setelah berdamai barulah turun barokah. Tapi ada beberapa wali-wali itu dinampakkan Allah macam itu. Suatu ketika Syekh Khalil bin Abdul Latif, waktu dia masih santri, masih di pesantren, pas sedang sholat, ketawa, kiki,
juga dia. Rupanya Ustaz itu belum move on juga. Macam-macam lah komentar orang, macam-macam. Kita sebagai saya tak pernah saya pedulikan itu antara orang ngejek caci maki. Cuman jamaah ini mengirim ke nomor saya macam-macam itu. Kok bisa kawan Ustaz sendiri ngejek Ustaz? Ada dikirim itu. Ini kan kawan Ustaz nih, kok ngejek Ustaz? Senyum saya baca. Kenapa? Dia ini dulu mau cetak buku saya. Mat, kalau ada buku kau aku yang nyetak ya. Saya bilang aku punya percetakan sendiri, namanya Waspres. Terus dia nanya, Mat, kalau ada jamaah umroh aku yang bawa ya. Aku punya travel sendiri. Rupanya sakit hati. Jadi kawan-kawan ini macam-macam. Kemudian ada satu lagi dikirimkan juga. Ini kan kawan kau, ini kan kawan Ustaz kok ngejek. Oh, dia ini mau nyalek nanti 2024. Tak ada duitnya kampanye. Pengalaman yang sudah-sudah, kalau ngejek saya, itu banyak anak jorok nih. Tak percaya, coba lah. Kalian kalau punya FB, cobalah ejek saya. Itu biasanya kalau like-nya 5, itu ada 500. Sama saya ini 2. Kalau berkawan betul-betul. Kalau musuhi betul-betul. Jadi coba. Ada satu lagi kirim. Ustaz, ini dulu menteri. Sekarang kok ngejek Ustaz? Kata dia tulisannya, introspeksi dirilah Abdul Somad. Kok saya ketawa saya. Dia dulu pernah mengundang saya ke Istiqlal sebelum Pilpres. Andai saya mau mendatangi itu, mungkin dia masih menteri sekarang. Tak berhasil dia karena saya tak mau datang. Marah. Jadi lama saya bilang, apa lagi dicari orang rusak persahabatan. Semalam dalam perjalanan ada satu ngirim. Nah, ini agak unik. Yang menulis ini namanya Gibson Simarmata, pendeta. Kata Pak Gibson Simarmata dalam tulisan Twitternya, Abdul Somad, kau sebetulnya orang baik, tapi dibuat kau menjadi tak baik untuk menutupi minyak goreng dan orang yang rasis. Gibson Simarmata, saya balas kawan itu, saya tulis di bawah pakai pepatah Arab, aduun akilun khairun min sadiqin jahilin. Lebih baik berlawan dengan orang, lebih baik berlawan dengan orang berakal daripada berkawan sama orang yang dulu. Boleh untuk update status Pak. Berlawan kita dengan orang berakal, takkan dia niaya. Berkawan kita sama orang dulu, jatuh handphone kedua. Jadi sebenarnya berbagai macam peristiwa yang terjadi dalam hidup saya, iktibar pelajaran yang saya ambil luar biasa. Setelah kejadian ini muncullah tulisan-tulisan. Ternyata Bung Hatta bersumpah sampai mati tak akan ke Singapura. Cari tulisannya. Tulis di Google Bung Hatta, tulis di situ Bung Hatta Singapura. Tulis lagi Gus Dur Singapura. Enter. Cara mencari tulisan di Google gitu. Gus Dur Singapura. Ternyata Gus Dur pun punya yang luar biasa. Sejarah yang luar biasa. Buya Hamka gitu juga. Ada ceramah Ustaz Romi Chandra. Coba cari di YouTube. Buya Hamka dan Singapura. Jadi banyak juga orang kalau diusir-usir aja, masa ditulis-tulis di medsos. Buya Hamka tahun 70 saking berkesannya dalam hatinya waktu dia transit, ditulisnya dipanci masyarakat. Waktu itu belum ada Facebook dan Instagram. Bagaimana waktu dia ditindak yang tak layak sebagai seorang ulama. Saksikan ceramahnya di itu, bukan oleh saya. Bermunculan. Jadi segala peristiwa yang terjadi dalam hidup kita hanya menunjukkan dua. Pertama, sahabatmu akan semakin sayang. Yang kedua, musuhmu akan menampakkan diri. Aku tak perlu menjelaskan tentang diri, karena sahabatku tak akan berubah dan musuhku tak akan berubah untuk
ada seorang laki-laki namanya Qais, jatuh cinta kepada seorang perempuan namanya Laila. Makanya dia pun digelar dengan asik bersyair-syair, namanya jadi Laila Majnun, tergila-gila dengan Laila. Andai dia jadi nikah dengan Laila, akan keluar puisi. Suatu hari datang Allah bertanya, Qais, iya, Laila turidu amin dunia wa ma fi tawaya. Kalau disuruh kau memilih antara dunia beserta keindahannya dengan Laila, mana yang kau pilih? Apa jawab Qais? Lau baruni 'alaiha ahabbu ilayya wa asfa bi balwa. Dunia sendal yang menempel di selop Laila lebih kucinta daripada dunia beserta isi. Untuk yang jomblo-jomblo boleh untuk Instagram. Hidup ini diciptakan Allah untuk menguji, dan puncaknya adalah ada pada ujung tema menggapai ridha. Orang yang sudah menikah, punya suami yang soleh, sholat tahajud, punya istri yang menutup aurat, rajin tausiah bersedekah, sholat berjamaah haji dan umrah, belum juga punya anak. Apa yang diinginkan Allah? Ridha, menerima keputusan. Apa salah saya Pak Ustaz? Saya sedekah, saya peduli kepada dakwah kebatasan, saya selalu tausiah. Kenapa istri saya belum hamil-hamil juga? Tetangga saya nikah Januari, April anaknya lahir. Ada satu yang diinginkan Allah dari engkau, saudara. Dimintanya kakimu ke masjid kau datang, dimintanya telingamu mendengar ceramah kau dengarkan, dimintanya matamu untuk membaca Quran kau tengok, dimintanya hawa nafsumu kau tahan. Satu kau diujinya apa? Apakah engkau ridha menerima keputusan Allah? Allah buat kau lama punya anak, Allah ingin supaya sujudmu lebih lama, supaya munajatmu lebih panjang, supaya air matamu lebih banyak menetes. Karena ada satu amalan yang tidak didapat oleh orang yang mati jihad fisabilillah, tak didapat oleh orang yang haji mabrur, itu hanya didapat oleh orang yang ridha menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang yang masuk surga itu nanti ditanya Allah, ya ahlal jannah, hai penghuni surga, mana turidun? Surga kalian sudah dapat, kalian mau apa lagi? Apa kata penghuni surga? Ada satu yang kami belum dapat ya Allah, ridha. Yang kami belum dapat adalah ridha. Apa kata Allah? Yang dapat ridha cuma satu, orang yang ridha menerima keputusan. Itulah mengapa doa kita, Allahumma inna nas'aluka ridha. Amin. Kadang-kadang ketika saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ridhaka, ada satu ibu-ibu tanya amin kan? Kok enggak ibu amin kan? Saya sudah dapat ridho. Rumah namanya lakinya Pak Ridho. Bukan ridho itu ya ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara orang yang dapat ridho Allah itulah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patah gigi, berdarah tipis, basah tapak kakinya dilempar orang pakai batu. Datang malakul jibal, kalau kami cabut gunung itu, Akhshabain, Jabal Al-Qubaris, Jabal Al-Aiqian, dua bukit yang besar di kota Makkah, cabut, timbakan ke Taif, rata mereka dengan tanah. Tapi saat itu dia berbicara sampai pada maqam ridha. Apa kata dia? Asallahu an yaj'al, asallahu an yukhrij min aslabihim man ya'budullah wa la yusyrika bihi syai'an. Aku ridha menerima takdirmu ya Allah. Keluarkan dari tulang sulbi mereka anak cucu yang akan mentauhidkan Engkau. Keluarkan dari tulang sulbi orang-orang Singapura itu anak cucu yang mentauhidkan Engkau. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tapi kan yang enak itu mencakapkannya, waktu mengalaminya tak bisa dirasakan. Kalau sudah dirasakan tak bisa pula diceritakan. Kenapa? Karena kata tak bisa mewakili rasa. Macam mana menceritakan
ceramah ini sampai jam berapa? Tapi orang kalau mendengar tausiah saya, dia tahu ceramah Abdul Somad tak akan lebih dari 60 menit. Itu maka di mana-mana saya katakan 600 ml. Tapi Pak Ustaz ini kan 300 ml, 2 botol 600. Itu makanya penting meletakkan jam di depan supaya khotib waktu mendengar khutbah itu tahu jam berapa. Masalahnya jamnya jam 9 kurang 15 sudah. Masjid At-Taqwa dengan Agung At-Taqwa Kota Cane perlu ditiru oleh seluruh masjid di Indonesia. Amin. Bangunannya cantik, indah, kepala tiangnya tinggi sehingga sirkulasi udara tak perlu terlalu banyak pakai AC. Tulisan-tulisan kaligrafinya, lampunya mantap sehingga orang masuk ke masjid bangkit izahnya bangga dia. Orang Kota Cane bangga tak dengan masjid? Dan yang paling hebat, Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane punya UPTD sendiri sehingga dia punya alokasi dana dari APBD. Nah, ini perlu ditiru seluruh masjid-masjid kabupaten, kota, provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Beberapa pengurus masjid ngutang. Kenapa? Karena dana hibah provinsi, kabupaten, kota, APBD tidak cair karena ada aturan hibah jadi temuan. Sudah dialokasikan oleh bupati, gubernur, tak cair di dewan. Sudah tidak disetujui. Ada lagi aturan kalau sudah dapat hibah tahun ini, tahun depan tak boleh dapat. Akhirnya masjid macam kerakam tunggu di batu, hidup segan mati tak mau. Saya menengok sendiri masjid agung. Kalau provinsi masjid raya, kalau kabupaten kota masjid agung. Berserak-serak lah ember di bawah. Saya sangka ember untuk nampung duit sedekah, rupanya nampung air hujan bocor. Refleks bertanggal murka Allah SWT turun. Nah, jadi apa yang ada? Saya selalu setiap satu daerah ada kelebihan-kelebihannya saya sampaikan supaya kalau ada bupati, gubernur, wali kota, pejabat, DPR RI, DPD yang menonton tausiah ini, dia ambil inspirasi dari Masjid Agung At-Taqwa Kota Cane sehingga selamatlah masjid-masjid yang ada di setiap kabupaten kota, insyaallah. Amin. Jadi saya mulai jam 6 kurang 15, sekarang sudah jam 7 kurang 15, 60 menit kita bersama. Terakhir jawab ini, habis itu kita berbaca doa. Mana yang lebih bagus, memberikan zakat ke Baitul Mal atau menyalurkan secara sendiri? Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Seandainya menyalurkan zakat sendiri dibenarkan, maka tak perlu ada amil. Nabi mengutus amil zakat. Amil zakat tugasnya 3. Pertama menghitung, kedua mengumpulkan, ketiga mendistribusikan. Maka bayarlah zakat ke Baitul Mal khusus Aceh. Kalau di luar Aceh namanya bayarlah zakat ke Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Saya tim sosialisasi Badan Amil Zakat Provinsi Riau dulu, sudah lama sekali, sejak 2019. Kemudian saya dilantik menjadi Duta Basnas Nasional. Mana-mana saya sampaikan itu, bayarlah zakat. Karena kalau satu lidi, satu batang lidi, satu batang lidi cuma mencongkel ini, itu pun orang tak mau, jijik. Tapi kalau ada satu batang lidi disatukan menjadi satu lidi besar, dia tidak hanya membuang sampah, pencuri pun mati di satu lidi yang besar. Jangan sampai kita hanya menjadi sebatang lidi, tapi jadilah satu lidi besar. Maka bayarlah ke Baitul Mal atau Badan Amil Zakat Nasional. 2. Mohon penjelasan landasan hukum zakat profesi. Ketika pada masa pemerintahan Umar bin Abdul Aziz, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Al-Hasan, Muawiyah, terus Bani Umayyah, salah
salah satu khalifahnya namanya Umar bin Abdul Aziz, dia mengambil zakat dari pegawai-pegawai kerajaan. Jadi semua pegawai-pegawai kerajaan diambil zakat. Sebelum Umar bin Abdul Aziz ada Muawiyah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Al-Hasan, Muawiyah mengambil zakat dari para pegawai kerajaan. Dalil lengkapnya disertasi zakat Syekh Yusuf Al-Qardawi, sudah dicetak bahasa Indonesia, fikih zakat. Maka pegawai-pegawai yang sudah dapat gaji baik PNS maupun swasta, bayarkanlah zakat setiap bulan. Tapi ada awalnya Pak Ustaz, ta'jiluz zakat qabla awaniha, boleh menyalurkan zakat sebelum masanya. Jadi orang yang sudah membayarkan zakatnya duluan, nanti setelah setahun haul dia tak bayarkan lagi. Uang yang tersimpan di bank yang sudah mencapai nisabnya sekarang 85 gram. 85 gram kalau diuangkan lebih kurang 85 juta. 1 gram emas itu 1 juta sekian. Tapi karena kita udah lama berkawan 1 juta aja lah. Jadi 85 juta, siapa yang punya uang 85 juta, dalam setiap haul 1 tahun dia mesti keluarkan 2,5%. Jadi kalau ada di antara bapak ibu tabungannya 100 juta, berarti zakatnya 2,5 juta. Mudah-mudahan bapak ibu tabungannya 1 miliar. Mudah-mudahan bapak ibu tabungannya 1 miliar. Zakatnya 25 juta. Tak jadi kan Ustaz? Ada orang yang berapa zakatnya Ustaz? 25 juta. Tak dapat 1 miliar pun tak apa. Dibukakan Allah pintu rezeki, melimpah ruah barokah, terbantulah zakat. Nanti Baitul Mal akan menyalurkan sekian persen untuk dai perbatasan, bukan untuk gaji mereka, tapi untuk membangun sekolah supaya anak-anak yang ada di perbatasan selamat akidahnya. Jangan sampai anak umat Islam tidak mendapatkan pendidikan Islam, kita akan dituntut di hadapan Allah. Saya sungguh ini betul-betul merasa lepas karena sudah menyampaikan, ya Allah, sudah kusampaikan, saksikanlah ya Allah. Ala hazin niyah, al-Fatihah. Di perbatasan tetap dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Wa'afiatan fil jasad, sehatkan bagian-bagian dakwah sahabat-sahabat kami yang dalam perjalanan jauh menyampaikan risalah dakwah ke pulau-pulau perbatasan-perbatasan. Wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami sehingga kami berlapang dada menerima perbedaan mazhab. Wa barakatan fil rizqi, berkahi rezeki kami sehingga kami dapat berzakat, berwakaf, berinfak dan bersedekah. Wa taubatan qabla al-maut, kami yang banyak silap salah dosa, jadikan kami orang yang bertobat sebelum malaikat maut datang mencabut nyawa. Wa rahmatan indal maut, kematian itu amat sangat menyakitkan, curahkan rahmat waktu kami menghadapi mati ya Allah. Wa maghfiratan ba'dal maut, bukakan pintu ampunan karena kami adalah orang yang banyak silap salah dosa mata, telinga, tangan, kaki, hati dan pikiran. Allahumma awwinna alaina fi sakaratil maut, kematian itu seperti tebasan pedang ratusan kali di tempat yang sama. Kematian itu seperti kambing yang dikuliti hidup-hidup. Kematian itu seperti mata kail mancing ditarik dari kulit yang basah. Maka ringankan kami waktu melewati sakaratul maut. Wa najata minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Wal afwa indal hisab, maafkan kami ketika segala amal kami dihisab. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina ma kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li zurriyatina anak cucu keturunan kami, wa li su'amaina pemimpin-pemimpin kami yang soleh-soleh, wa liman ahsana ilaina, orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kami. Rabbana fil lana dzunubana wa li abnaina, anak-anak kami, wahfazhum min kulli su' wa syarr, jaga mereka dari narkoba, jaga mereka dari zina, jaga mereka dari LGBT, jaga mereka dari aliran sesat, jaga mereka dari pemikiran-pemikiran sekuler, liberal, komunis, ateis, agnostik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna minkum taqabbal ya karim. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Pulang dengan tenang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Syukran katsiran, terima kasih banyak kita sampaikan kepada Tuan Guru kita atas tausiah yang telah disampaikan. Dengan berakhirnya tausiah tolong buka sedikit. Jangan tarik ya, jangan tarik.